Di minggu ini kita akan melanjutkan bahasan kita, ya, masih mengenai hal yang mendasar tentang penelitian. Ya. Di minggu lalu Anda sudah mengetahui apa itu pengetahuan, apa itu ilmu, ya. Anda paham dua perbedaan antara keduanya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang ada kaitannya dengan hal itu, yaitu penelitian. Nah, penelitian ini punya kaitan erat dengan ilmu, punya kaitan erat dengan pengetahuan, ya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan pengetahuan yang baik, pengetahuan yang ilmiah atau ilmu itu, Anda salah satunya adalah Anda harus melakukan penelitian. Nah, kalau Anda ingin memperoleh sebuah pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan atau ilmu yang ajeg, maka Anda harus merujuk satu kepada hasil-hasil penelitian. Kemudian yang kedua, kalau Anda mampu, Anda melakukan penelitian sendiri. Nah, oke? Nah, ini penting. Di sini letak kaitannya yang sangat erat antara pengetahuan, ilmu, dan penelitian. Ya. Hari ini kita akan elaborasi apa itu penelitian, untuk apa penelitian, mengapa harus ada penelitian, dan bagaimana melakukan penelitian yang baik. Oke? Ya. Oh, come on. Ya, di layar sudah Anda lihat kan topik ketiga ini di minggu ini, penelitian, apa itu penelitian, mengapa harus penelitian, dan untuk apa, dan terakhir bagaimana kita sebaiknya melakukan penelitian. Ya. Oke. Saya ingin mulai dengan penjelasan di slide ke awal ini adalah berbicara tentang cara-cara memperoleh kebenaran. Anda mungkin bertanya, bagaimana sih kebenaran itu diperoleh? Atau dalam konteks minggu lalu, bagaimana sih pengetahuan atau ilmu itu diperoleh kan? Nah, kalau Anda ingin memperoleh kebenaran, atau Anda ingin memperoleh pengetahuan ilmiah yang di dalamnya ada kebenaran, ya, tentu ada banyak hal yang bisa Anda lakukan. Yang paling umum adalah kalau Anda ingin memperoleh kebenaran atau ingin pengetahuan, Anda melakukan Anda menjalani sebuah pengalaman, misalnya Anda memperluas wawasan Anda jalan-jalan, Anda pergi kemana, eksperimen dan sebagainya, ya. Nah, dengan ini katakanlah experience, pengalaman ini salah satu sumber dari kebenaran yang bisa Anda peroleh. Nah, kalau Anda orang yang punya pengalaman lebih banyak, itu tentu dia punya pengetahuan lebih banyak daripada yang tinggal diam saja, kan? Coba bayangkan ketika Anda bisa mengetahui apakah orang itu punya pengalaman atau tidak, atau hanya diam di rumah saja, dari obrolannya, dari pengetahuan yang dia sampaikan ketika Anda berbicara dengan yang bersangkutan, itu kan? Nah, jadi di sini Anda bisa melihat kalau Anda ingin punya pengetahuan yang banyak, atau ingin memperoleh kebenaran, Anda harus punya pengalaman yang banyak. Ya, nah itu. Jadi bersifat experience, pengalaman. Ini bisa lihat misalnya kalau Anda ngobrol dengan seseorang yang jarang keluar rumah, di bahasa Sunda nama kurung batokeun, ya. Anda bisa tahu dari obrolannya tidak banyak yang bisa saya sampaikan, ya, karena pengetahuan terbatas. Ya, karena itu mungkin dia dalam berbicara tidak bisa menilai kebenaran itu dengan luas, dengan fleksibel, dengan wawasan yang terbuka. Ketika membahas sesuatu topik, dia punya pikiran yang terbatas kalau dia jarang main, jarang piknik, jarang jalan-jalan, ya. Berbeda kalau orang yang lebih bicara itu sering jalan-jalan, banyak piknik keluar Indonesia, keluar negeri dan sebagainya, tim tekorung batokeun, maka ketika dia membahas sesuatu, banyak hal-hal yang bisa kita peroleh, yang bisa ucomot, bisa ambil dari ucapan dan pengalaman yang berdasarkan pengalaman itu. Ya. Karena itulah misalkan para
para filosof dulu itu suka jalan-jalan, wandering philosopher, para filosof yang suka berjalan-jalan. Karena dengan berjalan-jalan itu sebenarnya mereka berbagi ilmu, juga sekaligus mereka belajar kepada orang-orang yang mereka temui, ya. Baik itu adatnya, cara berpikir dan sebagainya. Jadi wandering philosopher. Nah, gitu. Yang kedua, cara memperoleh pengetahuan dan kebenaran adalah dengan menggunakan pikiran Anda, dengan menggunakan otak Anda, menggunakan rasio Anda, yaitu dengan cara melalui aktivitas berpikir. Dengan berpikir, Anda bisa memperoleh pengetahuan. Dengan berpikir, Anda bisa memperoleh kebenaran. Nah, di sini sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan filosofi, filsafat, ya. Nah, secara filsafat itu berpegang erat atau kebenarannya berfokus atau berasal secara epistemologis dari cara berpikir rasional. Ini bisa memperoleh. Ada dengan Anda berfilsafat, merenung dengan sedalam-dalamnya, memaksimalkan otak Anda, memaksimalkan rasio Anda bisa memperoleh kebenaran. Ya. Oke. Yang ketiga, nah, kalau Anda cara lain untuk memperoleh kebenaran, cara memperoleh pengetahuan, meningkatkan pengetahuan Anda, khusus yang ilmiah, adalah Anda melakukan penelitian. Nah, penelitian itu, inilah yang akan menjadi bahasan kita, ya, penelitian. Kalau Anda ingin tambah ilmu Anda tambah wawasan Anda, tambah kebenaran yang Anda peroleh, Anda melakukan penelitian. Atau kalaupun tidak melakukan penelitian sendiri, Anda membaca hasil penelitian orang lain. Ya. Yang terakhir, nah, kebenaran juga bisa diperoleh dari namanya inspirasi dari Yang Maha Kuasa. Ya, kita menyebutnya wahyu dalam agama. Nah, para nabi itu adalah orang-orang yang memperoleh kebenaran dan pengetahuan, tapi bukan melalui pengalaman, bukan melalui cara berpikir, bukan melalui cara penelitian, tapi berdasarkan inspirasi dari Yang Maha Kuasa, wahyu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, gitu kan? Nah, di sini letaknya agama itu adalah kebenaran, tapi kebenarannya diperoleh melalui wahyu, ya. Gitu. Nah, yang tiga, pengalaman, berpikir, dan wahyu bukan ranah bahasan kita. Kita akan membahas yang ketiga, yaitu penelitian sebagai salah satu sumber memperoleh kebenaran, memperoleh pengetahuan Anda. Nah, dari sini Anda harus sudah bisa menangkap betapa pentingnya penelitian. Nih, kalau Anda ingin memperoleh pengetahuan yang luas, yang benar, yang ajeg, maka Anda harus melakukan penelitian. Kalau Anda ingin memperoleh kebenaran yang ajeg, tidak berdasarkan angan-angan, Anda mesti melakukan penelitian atau membaca hasil-hasil dari orang lain. Oke? Nah, di sini jelas ya kaitannya antara pengetahuan, ilmu, dan penelitian, dan betapa kita bisa melihat urgensi atau pentingnya penelitian. Nah, oke? Seperti itu. Lalu pertanyaannya, naon atuh ari penelitian teh? Apa itu penelitian? Nah, ini kan Anda tadi sudah menyimak penjelasan saya betapa di mana letak posisi penelitian sebagai sumber kebenaran, sumber pengetahuan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu penelitian? Nah, kalau penelitian menjadi salah satu sumber utama kebenaran dan pengetahuan, maka Anda harus tahu apa itu penelitian. Itu kan logika sederhananya. Mari kita lihat. Anda sering mendengar kata penelitian, ya, apalagi Anda sekarang udah di semester 2, sudah memasuki perguruan tinggi, maka Anda sudah mulai akrab dengan istilah penelitian. Nah, karena itulah di semester tahun-tahun awal mata kuliah ini dikenalkan kepada Anda supaya Anda dari awal tahu dan menyadari betapa pentingnya penelitian buat Anda. Ya. Nah, istilah penelitian itu diambil dari bahasa Inggris, namanya yaitu dari verb namanya research. Jadi ada dua. Pertama, research sebagai sebuah verb itu kata kerja, ya. Jadi research itu pertama bentuknya bisa disebut sebagai verb, kata kerja. Nah, kata research itu berasal dari dua kata, ada dibacanya tulisannya dibaca research. Nah, itu artinya melakukan, kalau kata dalam bahasa Inggris itu doing again, you do it again. Kalau Anda melakukan sesuatu berulang, itu namanya Maka
Oke, seperti refill. Fill itu mengisi, mengisi ulang. Karena Anda mengulang kembali, mengisi ulang. Misalnya botol galon Anda yang udah kosong gitu ya. Nah, refill, bukan refill. Refill bener baca. Nah, search. Nah, search itu artinya mencari. Search itu mencari. Tapi kalau namanya search itu mencari dengan serius. Nah, gitu kan. Nah, ada tambahan lagi research, mencari ulang, berulang-ulang dengan serius. Nah, gitu. Oke, do again, search, mencari, mengamati, memeriksa. Nah, di sini Anda harus bisa menangkap yang secara verb, secara kata kerja, research itu adalah Anda melakukan pengamatan, Anda melakukan pencarian, Anda melakukan pengamatan, Anda melakukan pemeriksaan secara berulang. Bukan sekedar memeriksa, bukan sekedar melihat, bukan sekedar mencari. Beda kalau hanya search aja atau mencari, Anda mencari ya udah hanya sekilas saja. Ya, seperti Anda disuruh mencari sesuatu oleh orang tua Anda tidak, nggak ada, gitu kan? Tapi yang namanya research betul-betul di Anda lakukan dengan teliti. Anda tidak langsung ketika Anda lihat tidak ada, Anda langsung udah nggak ada. Tapi Anda ulang lagi, benar memang nggak ada, gitu kan? Dilihat lagi, berulang-ulang sampai memastikan memang ada yang Anda perintahkan untuk mencarinya, atau tidak ada, sebaliknya ya, seperti itu. Jadi research itu secara ada dua bentuk sebagai verb atau kata kerja, artinya mencari ulang, mencari dengan serius, memeriksa atau mengamati. Ya. Nah, di sini dengan demikian penelitian, nah ini yang definisi pertama nih. Dengan demikian penelitian adalah research is to create. Nah, karena kan tadi kata kerja, verb, ada aktif. To create new knowledge, menciptakan, to create itu menciptakan pengetahuan baru, and all the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concept, methodologies, and understanding. Nah dari definisi ini, penelitian adalah menciptakan, nah kata kerja kan, menciptakan pengetahuan baru atau menggunakan pengetahuan yang sudah ada dengan cara yang kreatif, dengan cara yang baru untuk menghasilkan apa? New concept, konsep baru, metode baru, dan pemahaman yang baru atas sesuatu yang sedang diteliti. Oke? Nah, dengan demikian, maka dalam penjelasan pertama ini, definisi pertama ini, research adalah kata kerja, yaitu berupa menciptakan pengetahuan baru. To create new knowledge. Oke? Nah, seperti itu. Yang kedua, sekarang. Kata research juga itu bisa bermakna sebagai bentuk noun, kata benda, bahasa Indonesia nama. Ya. Nah, kata research itu artinya pencarian ulang. Di Indonesia kan menjadi penelitian. Nah, bedakan kalau Anda melihat, mencari, kalau Anda mencari, mungkin Anda mencari saja. Oh, tidak ada, ya udah pergi. Kalau Anda melihat, cuma melihat, tidak. Tapi kalau meneliti berarti Anda memaksimalkan mata Anda, telinga Anda, dan tidak cepat menyerah ketika diminta untuk melakukan sesuatu, mencari sesuatu. Maksudnya meneliti, kan? Nah, maka di sini dituntut bukan pencarian asal-asalan. Nah, oke kan? Jadi pencarian yang serius. Maka research artinya adalah penelitian dalam bahasa Inggris. Kan harus teliti, gitu kan? Nah, apakah benar seperti itu dan sebagainya, gitu kan? Maka research bukan sekadar pencarian, tapi ada pencarian yang serius. Nah, makanya namanya teliti. Maka kata sikap teliti menjadi penting dalam penelitian. Oke, seperti itu. Nah, dari mana yang kedua ini sebagai noun, maka penelitian adalah nih, research is the creation of new knowledge. Nah, beda yang atas, kalau atas to create new knowledge, sekarang the creation of knowledge. Nah, dengan demikian dalam bentuk nounnya, research adalah penciptaan pengetahuan baru atau penggunaan pengetahuan yang sudah ada
dengan cara yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan konsep baru, teori baru, metodologi, dan pemahaman-pemahaman baru. Oke? Nah, di sini Anda harus bisa paham nih. Ini penting. Ini adalah dasar Anda mengerti dua perbedaan, tetapi semuanya sama mengarah kepada suatu sikap mencari, memeriksa, suatu secara teliti dengan serius, tidak asal-asalan mencari. Oke, makanya itu penelitian atau research dalam bahasa Inggris. Lalu pertanyaannya, kalau Anda sudah mengerti apa itu definisinya penelitian, maka Anda mungkin bertanya, apa ciri sesuatu perilaku, suatu tindakan itu disebut penelitian? Apa ciri atau karakteristik yang membuat sebuah tindakan Anda itu disebut penelitian? Ya kan? Nah, maka untuk bisa disebut sebagai penelitian upaya Anda, tindakan Anda itu, maka tindakan Anda itu mesti memiliki ciri, karakteristik. Nah, oke. Yang pertama adalah sebuah penelitian sebuah tindakan disebut penelitian ilmiah harus memiliki karakter pertama sistematik. Nah, sistematik. Disebut dengan sistematik itu adalah punya Anda melakukan hal itu melalui sebuah sistem yang sudah ada. Ada sistemnya. Sistemnya tentu sistem ilmiah yang digunakan, ya, dari A sampai Z. Sistem A-nya, prosesnya, sistemnya adalah A, B, C, D sampai Z. Nah, kalau Anda melakukan A sampai Z sesuai dengan sistematik ilmiah, maka Anda sedang melakukan penelitian ilmiah. Maka sistematik di sini adalah berdasarkan sistem ilmiah. Ya. Kedua, terkendali, controlled, maksudnya karena penelitian ini Anda lakukan sendiri, maksudnya Anda rancang sendiri atau dengan kawan Anda, maka Anda sebenarnya punya kendali terhadap apa yang Anda teliti. Yang Anda teliti itu di bawah kendali Anda, baik oleh Anda dan kelompok Anda. Nah, jadi artinya dibuat oleh Anda sendiri dan Anda dari awal punya kendali apakah kapan harus mulainya, kapan Anda di tengah perjalanan, kapan harus mengakhirinya, kapan memulai penelitian, melaksanakan penelitian, dan mengakhiri penelitian. Semua ada dalam kendali Anda. Oke. Yang ketiga, empirik. Nah, penelitian itu bersifat empirik. Nah, tadi apa itu empirik? Empirik itu berdasarkan kepada dunia nyata, berdasarkan kepada panca indera Anda. Jadi yang Anda teliti, baik itu subjek-objeknya dan caranya itu empirik, artinya berdasarkan kepada bisa Anda lihat, menggunakan mata Anda, objek yang Anda bisa lihat, menggunakan telinga Anda bisa Anda dengar, bisa Anda raba dengan menggunakan peraba Anda, dan panca indera yang 5 itu. Nah, kalau yang non-empirik, yang tadi wahyu itu tadi, nah itu tidak termasuk penelitian ilmiah. Yang namanya intuisi dari Tuhan, itu tidak termasuk karakteristik penelitian ilmiah. Itu merupakan kebenaran, tapi bukan kebenaran ilmiah, tapi kebenaran namanya kebenaran ilahiyah. Oke. Yang keempat, sebuah penelitian harus memiliki ciri kritis. Kritis itu artinya Anda menggunakan daya pikir Anda sebagai manusia, memaksimalkan otak Anda, rasio Anda untuk melihat sesuatu tanpa serta-merta meyakininya bahwa itu kebenaran. Anda mesti bersikap skeptis terhadap apa yang Anda lihat, sampai Anda melihatnya secara empirik bahwa itu benar. Kritis, ya. Logis, nah, tentu saja penelitian itu harus logis, artinya benar secara rasio. Ya, Anda menggunakan otak Anda, bukan menggunakan perasaan Anda atau intuisi Anda. Otak yang harus Anda pakai, rasio Anda. Ya. Terakhir, nah ini yang saya kira yang intinya dari sebuah penelitian disebut penelitian adalah karena mengikuti metode ilmiah. Nah, sebuah pengetahuan ilmiah, sebuah ilmu atau sains itu kan punya metodenya, ya kan? Nah, dari atas itu semua penelitian ilmiah itu scientific method, punya metode yang disebut metode ilmiah. Oke? Kemudian, nah sekarang pertanyaannya, mengapa penting penelitian? Mengapa sih, sejauh mana urgensi atau
the importance of research. Sejauh mana sih pentingnya penelitian? Nah, saya ingin mulai dengan posisi Anda dan saya sebagai Civitas Akademika. Civitas Akademika itu masyarakat akademik, ada dua, satu dosen, dua mahasiswa. Nah, salah satu tugas utama Civitas Akademika adalah meneliti. Dosen, seperti saya, ada tiga. Kita semua punya tugas tiga. Saya mengajar, Anda diajar. Oke. Saya meneliti. Nah, Anda juga meneliti, tapi Anda nanti menelitinya minimal untuk skripsi Anda. Yang ketiga, mengabdi kepada masyarakat. Nah, meneliti ini jelas adalah tugas Anda, tugas saya sebagai sipil akademika. Anda masuk dalam namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi tentu intensitasnya berbeda. Anda dengan saya, kalau mahasiswa minimal meneliti untuk skripsi Anda. Saya justru harus melakukan setiap tahun penelitian, ya, baik itu artikel jurnal, buku, dan sebagainya. Oke. Ini jelas tugas utama sipil akademika adalah meneliti. Jadi kalau Anda sudah memasuki sipil akademika, Anda mau tidak mau harus punya kemampuan meneliti. Itu tugasnya, ya. Alasan kedua mengapa penelitian penting adalah tadi untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Kalau Anda ingin memperoleh kebenaran, memperoleh pengetahuan baru, maka Anda harus melakukan penelitian, ya kan? Nah, yang namanya kebenaran ilmiah itu selalu berkembang. Dan apa yang Anda dapatkan sejauh ini tentang sebuah ilmu itu merupakan hasil akumulasi dari penelitian-penelitian ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Sosiologi misalnya, apa yang Anda pelajari sampai sekarang itu adalah hasil akumulasi dari ilmuwan-ilmuwan sosiolog dari tokoh pertamanya Auguste Comte sampai yang terakhir ada abad 20. Ada akumulasi. Nah, sosiologi berkembang karena ada penelitian tentang sosiologi. Sama seperti ilmu lainnya. 3, mengapa penelitian itu penting? Untuk memperoleh kebenaran ilmiah, ya kan? Berdasarkan metode ilmiah, bukan non ilmiah. Ya, tadi kan? Nah, kebenaran yang kita peroleh adalah melalui kebenaran yang ilmiah. Kalau Anda ingin memperoleh kebenaran yang ilmiah, Anda harus melakukan penelitian. Keempat, nah, maka untuk menghindari Anda memperoleh pengetahuan yang non ilmiah, Anda harus melakukan penelitian ilmiah. Apa itu pengetahuan yang non ilmiah? Common sense itu adalah berdasarkan itu aja akal sehat umum orang banyak. Oh, belum tentu apa yang Anda pahami oleh orang banyak suatu kebenaran, belum tentu setelah diteliti ada menjadi kebenaran. Kadang-kadang kita melihat di masyarakat bahwa itu tuh benar, padahal ternyata itu tidak benar setelah diteliti. Namanya itu common sense. Hanya berdasarkan tanda petik akal sehat orang banyak. Nah, pandangan orang banyak belum tentu benar secara ilmiah, ya. Walaupun mungkin ditemukan yang itu juga sesuai standar penelitian dengan kejadian ilmiah. Nah, dengan penelitian yang kedua, Anda akan terhindar dari prasangka, yaitu pengetahuan yang non ilmiah. Kalau Anda melakukan penelitian ilmiah, Anda terhindar dari prasangka. Kan banyak hal ini di masyarakat kita ini kan prasangka aja, oh itu begitu padahal tidak, misalnya, ya kan? Oke, misalnya. Kemudian intuisi. Nah, intuisi itu hanya berdasarkan kepada naluri subjektif Anda. Nah, itu intuisi, inspirasi dari Tuhan. Atau Anda dengan penelitian Anda akan terhindar dari penemuan kebetulan dan coba-coba. Nah, di bahasa Sunda disebut dengan kirata, dikira-kira sugan nyata. Nah, itu di bahasa Sunda namanya kirata. Kebetulan yang kebetulan. Sering ada kita lihat kan, sesuatu dianggap benar karena dianggap kebetulan aja, tapi secara ilmiah mungkin betulannya secara ilmiah, kebetulan aja tidak secara ilmiah. Kemudian, nah yang keempat, dengan penelitian Anda akan terhindar dari pendapat otoritas, pendapat orang. Kadang-kadang begini, di dalam masyarakat kan, sering kita menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang punya otoritas, misalnya pemerintah, dianggap benar, padahal belum tentu benar, ya kan?
Nah, dengan penelitian Anda akan terhindar dari pendapat yang dikeluarkan oleh otoritas. Belum tentu yang dari pemerintah itu benar. Oke. Nah, dengan penelitian Anda akan terhindar dari pendapat atau kebenaran yang semu yang kadang-kadang diciptakan oleh para penguasa. Propaganda misalnya dalam konteks perang zaman Hitler apalagi itu banyak propaganda sehingga keburukan menjadi anggap kebenaran, kejahatan dianggap sebagai kebenaran karena propaganda. Karena yang mengeluarkannya orang punya otoritas di negara ya. Oke. Yang selanjutnya, mengapa penelitian itu penting? Agar Anda tidak jatuh pada pengetahuan yang tidak berdasar. Kalau Anda melakukan penelitian dengan benar, maka logika sederhananya Anda akan terhindar dari pengetahuan yang tidak berdasar. Hanya berdasarkan prasangka, hanya berdasarkan kebetulan, dan sebagainya. Maka yang Anda peroleh adalah pengetahuan yang berdasar. Oke. Terakhir, mengapa penelitian penting? Karena penelitian itu adalah alat. Nah, penelitian itu adalah sebuah instrumen untuk memperoleh pengetahuan. Nih, kalau Anda melihat pengetahuan itu penting, maka Anda harus menganggap bahwa alat memperoleh pengetahuan itu juga penting. Anda tidak bisa memperoleh pengetahuan kalau Anda tidak memiliki alatnya. Apa alatnya? Penelitian. Jadi penelitian itu adalah sebuah alat untuk memperoleh pengetahuan. Instrumennya atau proses untuk memperoleh pengetahuan. Nah, apa yang ingin Anda peroleh adalah ilmunya, pengetahuan ilmiahnya. Kalau Anda ingin memperoleh ilmu, itu adalah produk akhirnya, maka Anda harus mengetahui caranya, yaitu instrumennya, yaitu penelitian. Maka antara penelitian dan ilmu, yaitu hasilnya, produknya tidak bisa dipisahkan. Oke? Seperti itu. Selanjutnya, untuk apa penelitian dilakukan? Ya kan? Nah, ini saya kira pertanyaan yang lanjutan. Buat apa sih kita melakukan penelitian? What's for? Ya kan? Untuk apa? Nah, di sini kita akan berbicara tentang fungsi-fungsi penelitian. Paling gampang ya, ini. Supaya Anda tidak bingung kalau ditanya buat apa penelitian, maka di sini kita berbicara tentang fungsi penelitian. Nah, Anda tentu akan dari bacaan yang saya berikan kepada Anda dapatkan beberapa fungsi penelitian. Yang pertama ya, penelitian itu berfungsi mendeskripsikan gejala dan peristiwa. Ya kan? Di dalam dunia ini kan banyak hal atau gejala yang kita tidak mengerti. Ya kan? Maka dengan penelitian, Anda memperoleh gambaran bagaimana sih hal peristiwa atau gejala itu yang Anda belum mengerti itu. Di sini pentingnya adalah penelitian, fungsinya adalah mendeskripsikan, memberikan gambaran. Contohnya apa? Misalnya, Anda kan ingin tahu nih, misalnya berapa jumlah pasien yang ada di Kota Bandung, ya kan? Pasiennya, misalnya Anda kan tidak tahu. Anda hanya ingin mengetahui aja berapa sih pasien yang setiap bulan masuk ke rumah sakit di Kota Bandung. Nah, dengan penelitian Anda bisa mendapatkan, oh setiap bulan itu ada sekian ratus ribu orang. Hanya sampai itu aja deskripsi. Atau khususnya misalnya yang ada di Puskesmas Cibiru di tempat dekat kampus. Berapa sih orang setiap bulan yang masuk ke Puskesmas Cibiru? Nah, katakanlah ada 1.000. Gitu. Hanya sampai gitu aja menggambarkan. Atau jenis penyakit apa yang paling banyak diderita oleh masyarakat Bandung misalnya kan? Gitu kan? Nah, penyakit X, penyakit pertama ini, 2 ini, 3 ini. Ada 5 terbesar penyakit yang diderita oleh Bandung adalah 1, 2, 3, 4. Nah, hanya sampai mendeskripsikan itu aja, mendeskripsikan. Atau bagaimana tentang kondisi fasilitas kesehatan yang ada di Bandung dan sebagainya. Bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di kampus kita, misalnya seperti itu. Nah, tentu itu kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu jawaban juga, tapi hanya bersifat deskriptif, gambaran. Nah, kan dalam konteks ini penelitiannya tidak berupaya untuk menjawab hipotesis, tidak ada prediksi, dan tidak ada generalisasi. Hanya ingin menggambarkan saja, oh kondisi fasilitas umum yang ada di kampus UIN Bandung adalah begini. Dan seperti itu. Yang kedua, untuk apa penelitian? Penelitian itu berfungsi untuk menerangkan, menjelaskan, bahasa Inggris explain. Kalau yang pertama describe, yang kedua explain.
Nah, kalau explain itu menjelaskan sesuatu, bukan cuma menggambarkan apa, tapi juga menggali penyebab-penyebab mengapa suatu gejala terjadi. Nah, misalkan kalau kita kembali kepada tadi bahwa ada 5 penyakit terbesar yang diderita oleh orang Bandung, ya, penyakit A, B, C, D hingga E gitu kan. Nah, kalau dalam fungsinya menerangkan, Anda harus mencari mengapa yang 5 itu. Oke, berapa persen yang menderita penyakit A, B, C, dan mengapa sebagian besar orang Bandung menderita 5 penyakit ini. Maka di sini fungsinya menerangkan faktor-faktor penyebabnya. Oke, nama explain, menjelaskan. Yang ketiga, penelitian itu penting untuk meramalkan. Kalau Anda melakukan penelitian, salah satunya adalah Anda mampu meramalkan, memprediksi apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Nah, contoh yang tadi, kalau Anda mengetahui bahwa gejala penyakit orang Bandung itu adalah 5 penyakit tadi, maka Anda melihat ada suatu gejala yang ajeg beberapa tahun terakhir ini, oh penyakitnya itu aja 5, yang 5 itu adalah misalnya A, B, C, D, E, maka untuk tahun ke depan Anda bisa meramalkan kemungkinan besar 5 tahun kemudian juga adalah yang 5 ini. Nah, itu namanya berdasarkan penelitian sebelumnya, itu namanya meramalkan. Tapi bukan meramalkan seperti dukun ya, tapi berdasarkan gejala-gejala pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, seperti itu. Oke, yang kelima, keempat, dengan penelitian Anda bisa mengontrol atau mengendalikan peristiwa situasi. Misalnya ini dalam penelitian yang bersifat eksperimentalis ya. Oke. Yang terakhir, apa gunanya penelitian? Penelitian itu berfungsi membuat teori, mengembangkan ilmu, mengembangkan teori. Nah, disinilah fungsi saya kira yang paling mendasar dari ilmu, dari penelitian. Dengan penelitian, ilmu akan berkembang. Sebuah teori akan muncul, dan sebuah teori juga akan dikritik, diperbaiki oleh penelitian-penelitian berikutnya. Sebuah teori akan muncul melalui penelitian, dan sebuah teori juga akan dikritik oleh penelitian-penelitian lainnya. Oke, dengan demikian ilmu akan berkembang. Anda dapati sekarang berbagai teori-teori dalam sosiologi itu adalah hasil penelitian. Oke, ada fungsionalisme, ada teori konflik yang besar, yang ada interaksi simbolik dan sebagainya. Itu adalah hasil-hasil penelitian dari tokoh-tokoh besar sosiologi. Dan teori-teori ini selalu dalam setiap tahun, setiap saat memperoleh kritikan-kritikan dari sosiolog-sosiolog lainnya, sehingga teori ini mungkin dalam hal mengalami kelemahan, tapi di dalamnya juga memperoleh penguatan dengan penemuan-penemuan baru. Dengan demikianlah ilmu berkembang. Ya, penelitian itu sangat penting untuk membuat sebuah ilmu menjadi berkembang. Ya, apa yang kita dapatkan sekarang dalam sosiologi adalah karena penelitian dari para ilmuwan-ilmuwan sosiolog. Oke. Nah, ini lebih lanjut begini. Kenapa penelitian itu penting? Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Mengapa penelitian itu penting dan berharga dalam kehidupan kita? Yang pertama, penelitian adalah merupakan alat untuk membangun pengetahuan Anda. Itu jelas ya. Kalau Anda ingin melakukan penelitian, masyarakat Anda sedang memberikan sumbangan kepada masyarakat supaya pengetahuan mereka bertambah. Minimal Anda sendiri yang bertambah ya. Tapi dengan disebarkan pada masyarakat, maka pengetahuan masyarakat bertambah. Jadi penelitian merupakan alat untuk membangun atau menciptakan pengetahuan. Yang kedua, penelitian adalah sarana untuk memahami berbagai persoalan. Nah, dengan penelitian Anda akan mengerti dan paham tentang soal-soal yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan penjelasan ya. Banyak hal yang di dunia ini yang tidak kita bisa pahami, tapi dengan penelitian salah satunya bisa dijelaskan dengan penelitian ya. Seperti ini. Ketiga, kalau Anda melakukan penelitian, penelitian itu bisa membantu Anda sukses dalam usaha Anda, dalam kehidupan Anda. Kalau Anda misalnya berkecimpung di dunia bisnis, nah, Anda akan punya nilai lebih kalau Anda menyediakan anggaran Anda untuk penelitian. Dan perusahaan-perusahaan yang berhasil itu salah satunya perusahaan yang punya pengembangan research, penelitian, ya. Nah, gitu. Nah, keempat, benar itu bisa membuktikan kebohongan. Ya, kalau yang memang salah dibuktikan salah, bohong. Dan sekaligus membuktikan yang benar itu benar. Ya, itu dengan penelitian. Yang kelima, penelitian itu bisa menciptakan kesempatan baru
Ya, mungkin hari ini Anda mendapatkan sebuah pekerjaan hilang dengan penelitian, tetapi nanti di kemudian hari akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru melalui sistem digital dan sebagainya ya. Oke. Nah, yang keenam, penelitian itu meningkatkan dan kecintaan dan rasa percaya diri ketika menulis, ketika berbicara, ketika membaca dan sebagainya. Nah, kalau Anda melakukan penelitian lalu Anda bicara di depan orang, maka Anda berbicara Anda itu punya kekuatan yang besar dan menimbulkan rasa percaya diri kepada Anda. Berbeda misalnya kalau Anda berbicara tanpa basis penelitian, ya kan, rasanya kurang dipercaya, ya kan? Nah, itu memberikan rasa percaya diri kepada Anda berbicara di depan orang karena kalau itu berdasarkan kepada penelitian. Terakhir, penelitian itu penting sebagai gizi, sebagai nutrisi. Untuk apa? Untuk otak Anda. Nutrisi untuk jiwa Anda, nutrisi untuk akal Anda. Orang yang selalu melakukan penelitian, jiwanya akan selalu mendapat nutrisi-nutrisi yang baik. Karena dia akan terasah pikirannya, mulai pengetahuan baru, dan akan selalu arif dan bijaksana bahwa betapa pengetahuan selalu berkembang dan tidak merasa untuk benar sendiri. Ya kan? Seperti itu. Ini penting yang terakhir ini nih. Jadi penelitian itu membuat jiwa kita sehat, membuat pikiran kita itu memperoleh gizi yang bagus bagi pengembangan pikiran dan jiwa kita, ya. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana melakukan penelitian yang bagus? Bagaimana untuk bisa berhasil dalam melakukan penelitian? Anda sudah mengerti apa itu penelitian, untuk apa penelitian, apa itu karakteristik penelitian. Sekarang, kumaha untuk bisa sukses melakukan penelitian. Itu kan? Nah, sekarang. Untuk kalau Anda ingin berhasil dalam penelitian Anda, tentu ada syarat-syaratnya. Ya. Anda, yang pertama, Anda mesti menjalani semua proses-proses penelitian. Tadi kan disebutkan, penelitian adalah sebuah proses. Sebuah proses itu berarti ada tahapan 1, 2, 3, 4 sampai terakhir tahapan A sampai tahapan Z. Nah, itu kan. Nah, itu namanya proses. Begitu juga penelitian. Kalau Anda ingin sukses dalam penelitian, Anda harus melalui proses itu. Anda jalani tahapannya dari tahapan A sampai tahapan Z. Ya kan? Anda pahami sistematikanya, Anda pahami bahwa penelitian itu harus sistematis, Anda harus pahami bahwa penelitian itu harus berencana, Anda harus lakukan bahwa penelitian itu logis, melakukan dan menggunakan metode-metode ilmiah. Kalau Anda tidak menjalani proses penelitian ini dengan bagus, maka tentu saja, seperti tadi dibahas oleh diskusi beberapa pertanyaan tentang ini, maka penelitian Anda tidak dianggap berhasil atau sukses ya, karena Anda ada satu tahapan yang mungkin tidak Anda jalani dengan bagus. Oke, nah kuliah inilah membantu Anda untuk bisa menjalani proses penelitian itu dengan bagus ya, tentu sesuai dengan kapasitas Anda sebagai mahasiswa. Yang kedua, setelah Anda mengerti proses-proses penelitian, ada satu hal yang mesti Anda miliki sebagai peneliti, yaitu Anda mesti memiliki sikap sebagai seorang peneliti. Nah, itu. Nah, ini penting. Kalau Anda ingin menjadi peneliti yang berhasil, Anda harus bersikap sebagai seorang peneliti. Ya, susah berhasil kalau Anda ingin menjadi peneliti, tapi Anda tidak mau mengikuti atau memiliki sikap sebagai seorang peneliti. Nah, apa itu? Nah, sikap pertama yang harus Anda miliki kalau Anda ingin sukses dalam penelitian adalah Anda memiliki namanya academic integrity. Anda harus memiliki sikap menjaga nama baik kode etik dunia penelitian. Dunia penelitian. Ya. Seorang peneliti itu adalah akademisi. Dia ilmuwan. Maka akademisi. Maka harus memegang integritas nilai-nilai akademisi. Contohnya apa? Nah, di mata kuliah saya kenalkan kepada Anda, jangan pernah melakukan plagiarisme. Jangan pernah mencuri karya orang lain. Anda boleh mengutip karya orang dalam karya Anda, tapi Anda harus mengutipnya dengan benar dan menyimpannya dalam referensi dengan benar pula.
Jangan pernah mencuri, lalu copy paste, lalu dibuatkan karangan Anda, ciptaan Anda. Oke? Nah, salah satunya yang penting ya, Anda harus menjaga nilai-nilai kode etik akademisi. Salah satunya tidak boleh melakukan plagiarisme, mencuri ide orang. Yang kedua, Anda harus memiliki sikap dedikasi yang tinggi terhadap ilmu. Nah, itu. Kalau Anda ingin meneliti menjadi peneliti yang baik, berhasil, maka Anda harus punya sikap dedikasi. Anda dedikasikan diri Anda untuk pengembangan ilmu, Anda untuk penelitian dan sebagainya. Tanpa sikap ini, dedikasi ini susah memperoleh pengetahuan, menghasilkan karya penelitian yang bagus. Ya. Objektif, ini yang ketiga. Sebagai seorang peneliti harus objektif. Artinya apa? Anda berupaya mungkin susah bersifat objektif karena bagaimanapun manusia punya nilai-nilai subjektif. Tetapi Anda upayakan semaksimal mungkin semampu Anda bersifat objektif. Artinya Anda tidak melibatkan subjektivitas Anda ketika meneliti. Misalnya sentimen pribadi ketika meneliti. Saya nggak mau meneliti tentang itu karena saya tidak suka dengan orangnya, misalnya itu kan. Saya tidak ingin meneliti menemui tokoh itu, misalnya ya, karena saya tidak suka dengan orangnya, itu kan mungkin wawancara misalnya seperti itu. Nah, padahal orang itu sangat penting misalnya seperti itu. Atau Anda memperoleh ketika Anda melakukan wawancara dengan seseorang dan Anda gagal bersifat objektif pada orang itu karena Anda merasa ada sentimen pribadi sama orang itu. Sehingga Anda tidak mempertimbangkan informasi yang dia sampaikan. Nah, itu penting sebenarnya. Jadi objektif ya, seperti itu. Itu salah satu contohnya ya. Yang keempat adalah sikap yang harus Anda miliki sebagai seorang kalau ingin menjadi peneliti yang sukses adalah Anda harus open. Punya pikiran terbuka, open-minded. Artinya apa? Anda harus selalu terbuka kepada gagasan-gagasan baru yang lebih bagus daripada gagasan lama. Anda harus memulai terbuka terhadap penemuan-penemuan baru dari penelitian yang benar, yang itu mungkin akan menggugat atau mengkritik penemuan-penemuan lama. Karena apa? Ilmu itu kan berkembang. Ya, ilmu itu berkembang. Maka Anda selalu open terhadap perkembangan ilmu yang itu dianggap lebih benar dan lebih objektif daripada yang lama. Nah, ini harus Anda miliki. Anda tidak bisa hanya Anda misalnya dianggap sebagai memegang sebuah ilmu tertentu, lalu Anda berpegang kepada sebuah teori yang 20 tahun yang lalu tidak berubah-berubah, ya kan? Nah, itu nggak bisa seperti itu. Ilmu itu harus selalu berkembang, maka Anda selalu open terhadap penemuan-penemuan baru. Responsible, tanggung jawab. Ini ada kaitannya dengan yang academic integrity. Anda sebagai ilmuwan, peneliti, Anda harus punya sikap tanggung jawab. Oke, tidak boleh tadi itu memanipulasi data. Anda tidak boleh berbohong. Ya. Anda sebagai peneliti bisa salah, tetapi tidak boleh berbohong, memanipulatif. Ya. Kemudian Anda harus punya sikap inventif dan inovatif. Anda harus kreatif, menciptakan cara-cara baru dalam penelitian Anda. Misalnya. Nah, yang selanjutnya, think critically and systematically. Anda harus bisa memiliki cara berpikir yang kritis. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan penelitian yang open tadi. Maka Anda tidak bisa menerima begitu saja sebuah peristiwa, sebuah pandangan, sebuah teori tanpa Anda mengkritisinya, melihatnya berbagai alasan, berbagai kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini penting ketika Anda misalnya mengolah data, Anda harus betul-betul kritis apakah data ini valid atau tidak. Anda tidak bisa begitu saja menerimanya sebuah data tanpa Anda mengujinya. Berpikir kritis itu penting. Nah, hal lainnya yang harus dimiliki oleh peneliti adalah Anda harus bisa berkomunikasi dengan efektif. Nah, ini penting. Ini saya kira ini yang paling berat. Mungkin banyak ilmuwan-ilmuwan yang bagus, tapi ketika gagal dia mengkomunikasikan kepada orang lain. Nah, dalam maksud komunikasikan ini adalah satu dalam bentuk tulisan. Penelitian yang Anda buat itu harus Anda komunikasikan minimal kepada kalangan peneliti melalui apa? Jurnal ilmiah. Oke? Atau melalui buku atau melalui laporan penelitian. Ini harus dikomunikasikan. Dalam cara mengkomunikasikannya Anda menggunakan bahasa dan cara yang benar. Nah, skripsi Anda itu adalah satu bentuk komunikasi Anda kepada pembaca, dosen Anda, hasil penelitian Anda. Maka skripsi harus dibuat dengan benar, ya kan? Dengan benar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
sistematis, dan sebagainya. Yang terakhir, kalau Anda ingin menjadi peneliti yang benar, peneliti yang sukses adalah Anda harus mampu melihat isu yang Anda teliti itu dalam konteks yang lebih luas. Kalau Anda meneliti tentang X, Anda tidak boleh hanya X saja. Tapi Anda harus bisa melihat X ini dalam konteks yang lebih luas, in wider context. Konteks yang lebih luas, di mana sih letak X ini? Dalam isu apa? Dalam isu apa yang diperbincangkan oleh para peneliti lainnya? Kalau dalam konteks Indonesia misalnya, kalau kejadiannya ada di Cipadung, maka Anda harus melihat dalam konteks dunia seperti apa sih? Kalau dalam konteks nasional, isu ini menjadi bagaimana sih? Dalam konteks regional, bagaimana? Dalam konteks dunia, dan sebagainya. Jadi Anda bisa melihat, walaupun kasusnya mungkin spesifik, tapi Anda bisa menempatkan dalam konteks yang lebih luas, nasional, regional, dan global. Nah, di sini akan turut, bila Anda lakukan ini, penelitian Anda akan punya makna, ya, akan berhasil penelitian Anda. Ini namanya big picture thinking, cara berpikir gambar besar. Nah, seperti pernah saya ceritakan kepada Anda di pertemuan beberapa mengenai gajah. Kalau Anda orang berbeda-beda mendefinisikan gajah. Ada yang, oh gajah itu lebar, tipis, sekarang dia pegang cuma telinganya. Ada yang mengatakan bahwa, oh gajah itu adalah seperti pohon, karena yang dipeganglah kakinya. Oh tidak, gajah itu adalah seperti panjang, ini seperti pecut. Nah, orang yang 3 orang ini, dia tidak bisa berpikir big picture, karena hanya melihat pada satu bagian saja. Nah, Anda sebagai peneliti harus bisa melihat big picture-nya tuh. Oh, utuh gajahnya seperti apa, gitu kan. Penelitiannya seperti apa, walaupun penelitian Anda itu adalah penelitian spesifik kasus, tapi Anda harus mampu meletakkannya dalam konteks yang lebih luas, wider konteks atau gambar besar. Nah, bila ini Anda bisa lakukan, hal ini semua, insya Allah Anda akan menjadi peneliti yang sukses. Minimal untuk buat Anda sendiri, menghasilkan sebuah skripsi yang layak. Saya kira itu ya. Saya udah panjang lebar menjelaskan kepada Anda apa itu penelitian, mengapa harus penelitian, untuk apa penelitian, dan bagaimana menjadi peneliti yang berhasil. Mudah-mudahan nih Anda mendapatkan gambaran besarnya tentang penelitian ya. Nah, hari ini Anda mendapatkan pengetahuan baru, tambahan ilmu mengenai apa itu penelitian. Ini penting Anda pahami dengan bagus, dengan baik, dengan benar topik hari ini, karena tanpa memahami ini dengan benar, Anda mungkin ke depannya akan sulit dia memahami. Maka ini, sekali lagi saya minta kepada Anda baca ulang yang belum baca, apalagi yang belum baca, yang sudah baca ulang, dan nanti akan dibantu oleh video saya ini. Anda bisa menontonnya ya. Mudah-mudahan di minggu ini saya bisa upload di channel YouTube saya. Dan saya minta nih, ya, semua mahasiswa wajib subscribe kepada channel YouTube saya ini. Pengalaman saya, kalau tidak diwajibkan, Anda tidak pernah menontonnya. Oke? Terima kasih. Saya kira waktu kita habis ya. Nah, kita akhiri sampai di sini. Kalau Anda ada pertanyaan, Anda boleh sampaikan di pertemuan berikutnya ya.